Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji kesamaan dua varians atau uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dari dua buah distribusi atau lebih. Kapan uji ini digunakan? Jika dia terdapat dua populasi, maka uji yang digunakan adalah uji F, dan jika lebih dari dua populasi, kita gunakan uji Bartlett. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai uji F, yaitu uji untuk menguji varians dari dua populasi atau dari dua distribusi. Hipotesisnya, untuk uji ini H0 selalu varians homogen dan lawannya untuk H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu varians tidak homogen. Statistik ujinya kita pakai F sama dengan S maksimum kuadrat, ini adalah varians maksimal data dibagi dengan varians minimal data. Dan kriteria ujinya, tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Oke, contoh penyelesaian uji F. Misal diberikan soal berikut. Sejumlah tes dilakukan untuk mengetahui berapa kecepatan terhubungnya komputer ke sebuah ISP, Internet Service Provider. Berikut data-data kecepatan dalam detik dari dua merek ISP. Apakah kedua merek ini memiliki variasi yang homogen? Di sini sudah ada data disajikan untuk merek ISP A dan B. Dari merek A diambil 15 sampel dan dihitung kecepatannya berapa, begitupun dengan merek B. Ada 15 sampel dan dihitung kecepatannya berapa. Dari kedua merek ini yang ditanyakan adalah apakah kedua merek ini memiliki variansi yang homogen atau tidak. Penyelesaian dari soal yang tadi adalah tentukan dulu hipotesisnya, yaitu untuk H0 varians kedua merek homogen dan H1-nya varians kedua merek tidak homogen. Ingat, untuk uji F, hipotesisnya selalu H0 homogen dan H1-nya tidak homogen. Step yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya. Karena tidak diketahui dari soal, kita asumsikan alfanya sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, statistik ujinya, kita gunakan uji F untuk dua populasi. Dengan rumus F sama dengan varians maksimum dibagi dengan varians minimum. Dari soal diketahui data merek A dan merek B ada 15 masing-masing. Dari merek A kita bisa hitung rata-ratanya yaitu 11,933 dan dari merek B kita hitung rata-rata kecepatannya 11,667. Kemudian dihitung pula simpangan baku untuk merek A adalah 1,57 dan simpangan baku untuk merek B adalah 1,23. Dari kedua simpangan baku ini bisa dilihat bahwa simpangan baku merek A lebih tinggi dibandingkan dengan merek B, sehingga simpangan baku merek A adalah simpangan baku maksimum dan simpangan baku merek B adalah simpangan baku yang minimum. Dua angka ini kita bisa masukkan ke rumusnya. F sama dengan 1,57 dikuadratkan dibagi dengan 1,23 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,629. Setelah kita dapatkan hasil F hitung yang tadi, dari hasil penggunaan rumus F, step yang keempat tinggal menentukan kriteria ujinya. Nah, untuk kriteria uji ini kita gunakan tabel F. Tabel F ini terdapat 3 parameter, Yang pertama ada taraf signifikan atau probability-nya berapa, kemudian deka pembilan dan deka penyebut.
Untuk deka pembilang, cara menghitungnya adalah N pembilang dikurangi 1, dan untuk deka penyebut atau di derajat kebebasan penyebut adalah N penyebut dikurangi 1. Dari data diketahui bahwa jumlah sampel masing-masing merek sebanyak 15, sehingga untuk derajat kebebasan atau deka dari pembilang adalah 15 dikurangi 1 sama dengan 14, dan untuk deka penyebut atau derajat kebebasan dari penyebut adalah 15 dikurangi 1 juga sama sebesar 14. Dari tabel kita bisa cocokkan untuk deka pembilangnya 14 dan deka penyebutnya 14, kita dapatkan tabel F sebesar 2,48. Nah, cara ini pun bisa kita gunakan Excel untuk mencari tabel F. Di Excel, kita tinggal mengetikkan sama dengan, kemudian F.INV atau F inverse. Isinya berupa nilai probability, kemudian degrees of freedom yang pertama, dan degrees of freedom yang kedua. Probability ini kita isi dengan 1 dikurangi taraf signifikan atau alfa. Kenapa 1 dikurangi taraf signifikan? Karena untuk distribusi F kita bisa perlihatkan bahwa dia nilai kumulatifnya sampai dengan akan menyentuh nilai area yang berwarna biru. Nah, jadi ini adalah 1 dikurangi F-nya. Area yang biru adalah berupa taraf signifikannya. Jadi probability-nya karena taraf signifikannya 5%, maka probability bernilai 0,95. Kemudian untuk degrees of freedom yang pertama kita tuliskan 14, dan degrees of freedom yang kedua kita tuliskan 14 juga sama. Kemudian klik enter dan hasilnya akan bernilai 2,483726. Setelah kita dapatkan nilai F tabel, kita tinggal masukkan nilai F tabel tersebut ke grafik untuk memudahkan cara membaca apakah dia hipotesisnya diterima atau ditolak. Grafik untuk distribusi F seperti tertera pada gambar, yaitu hanya berada di daerah yang positif saja, sehingga nilai tabel berada di daerah yang positif 2,483. Kemudian diarsir daerah setelah yang berupa nilai kritisnya, dan daerah sebelum 2,483 adalah daerah yang H0-nya diterima. Kemudian hasil dari F hitung yang kita dapatkan bisa dimasukkan ke grafik yang ini. Oke, dan akan masuk ke grafik di daerah yang H0 diterima. 1,629 kurang dari 2,483, sehingga kesimpulannya H0 diterima. Artinya, dengan demikian, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa data kedua kecepatan memiliki varians yang homogen. Oke, demikian penjelasan mengenai uji variansi untuk dua populasi atau dua distribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.